Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan kegiatan praktikum gelombang, yaitu jenis-jenis gelombang dan sifat pemantulan gelombang dengan tujuan satu jenis gelombang mengamati dua jenis gelombang mengamati dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dua, sifat pemantulan gelombang mengamati sifat pemantulan gelombang. Untuk percobaan pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada slinky, yang kedua ada kabel listrik, yang ketiga ada benang kasur, yang keempat ada karet gelang. Oke, tujuannya percobaan yang pertama yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Teman-teman, pertama kita akan mencoba untuk mengamati gelombang transversal menggunakan slinky sebagai medium. Slinky pada satu sisi akan dipegang oleh seseorang dan satu sisi yang lain akan digerakkan secara kanan kiri secara cepat. Oke, Mbak, silakan. Nah, bisa dilihat yang terjadi pada slinky yaitu ketika diberi usikan ke kanan dan ke kiri, slinky bergerak ke kanan dan ke kiri menyebabkan gelombang ya. Bentuknya bergelombang seperti itu. Yang merambat pada slinky itu adalah energi getaran. Nah, kalau di sini Mbak Dita yang diam, di sana Mbak Dita yang bergerak. Berarti getarannya tuh dimulai dari Mbak Dita. Yang bergerak itu adalah energi getaran, bukan slinky-nya. Slinky itu hanya medium saja. Gelombang adalah getaran yang merambat dari medium atau zat perantara untuk memindahkan energi tanpa memindahkan zat perantaranya. Artinya, yang berpindah itu hanya energi, bukan mediumnya, bukan slinky-nya. Slinky itu hanya bergetar di tempat. Nah, gelombang yang terbentuk dari gerakan slinky ke kanan dan ke kiri itu adalah disebut gelombang transversal. Arah getaran gelombang transversal itu tegak lurus terhadap arah rambatannya. Oke, saya lihat di sini dia terbentuk puncak dan lembah yang menandakan dia gelombang transversal. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuktikan bahwa partikel slinky atau medium slinky itu tidak hanya bergetar saja pada posisi keseimbangannya, tapi tidak ikut berpindah bersama gelombang. Kita akan buktikan dengan cara mengikat karet di tengah-tengah slinky. Bisa dilihat di sana bahwa karet itu tidak ikut bergerak ya, tidak berpindah. Karet yang tidak berpindah ini menunjukkan bahwa partikel slinky termasuk karetnya juga itu hanya bergetar di tempat saja, tidak ikut berpindah. Ini membuktikan kalau yang berpindah itu hanya gelombangnya saja, bukan mediumnya atau bendanya, bukan mediumnya. Jadi energi getaran yang mengalir itu dari mana asalnya? Berasal dari usikan, dari yang pertama membuat usikan. Dalam hal ini Mbak Dita memberikan energi kinetik kepada slinky, kemudian energi kinetik itu berubah menjadi energi dalam bentuk gelombang. Energi kinetik itu usikan energi gerak ya. Sama dengan slinky tadi, satu ujung dipegang diam, satu ujung lagi diberikan usikan ke kanan dan ke kiri. Bisa dilihat di sini yang terjadi pada kabel itu sama dengan yang terjadi pada slinky. Dia memberikan gelombang transversal, ada puncaknya, ada lembahnya, tapi dia itu tidak terlalu nampak. Lembah dan puncaknya itu tidak besar simpangannya, jadi bentuknya itu tidak terlalu kelihatan. Tapi ada gelombang transversal yang terjadi sama yang dipindahkan atau yang transfer adalah energi gelombang. Dan kita juga akan buktikan apakah benar bahwa medium itu tidak berpindah bersama gelombang dengan cara yang sama, mengikatkan karet di tengah-tengah kabel. Kita akan lihat apakah kabel bergeser atau tidak. Maksudnya karet. Jika karet tidak bergerak, berarti terbukti bahwa medium itu tidak ikut berpindah bersama energi gelombang. Ya, bisa dilihat ya, karet tetap di tempat, tidak berpindah. Jadi terbukti bahwa yang berpindah hanya energi gelombangnya saja. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dari gelombang longitudinal. Dalam percobaan untuk melihat gelombang longitudinal, kita akan menggunakan slinky. Slinky akan diberi usikan maju dan mundur. Satu sisi diam dan satu sisi memberikan usikan arahnya maju dan mundur. Silakan. Nah, bisa dilihat pada percobaan ini terlihat bahwa slinky bergerak searah dengan arah getarannya. Ada rapatan, ada renggangan yang terjadi di sana.
Gelombang yang merambat itu ke arah depan dan belakang searah dengan gerakan tangan. Berarti arah putarnya sama dengan arah hambat gelombang. Inilah yang disebut dengan gerakan getaran longitudinal. Gelombang longitudinal. Inilah yang disebut gelombang longitudinal. Dia menciptakan rakatan dan renggangan. Bedanya dengan gelombang transversal tadi, gelombang transversal itu membentuk lembah dan puncak. Baik, kami akan melanjutkan percobaan yang kedua untuk mengamati sifat pemantulan gelombang. Di sini tujuannya adalah mengamati sifat pemantulan gelombang. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama baskom dan air, kemudian selingki, kemudian batu kerikil, dan yang terakhir benang kasut. Oke, langkah pertama kita akan mencoba untuk melakukan percobaan pada baskom yang berisi air. Kita akan mencoba untuk menjatuhkan kerikil ke dalam baskom. Kita akan lihat apa yang terjadi pada permukaan air. Oke. Nah, ketika batu menyentuh permukaan air akan terbentuk gelombang. Ya. Gelombang ini sama dengan gelombang yang terjadi pada percobaan pertama, yaitu gelombang transversal, karena dia membentuk lembah dan bukit. Gelombangnya mulai dari tengah, berbentuk lingkaran, menyebar sampai ke pinggir. Dari pusat ke pinggir itu gelombang akan semakin lemah. Kemudian dalam jalannya gelombang, kita perhatikan jika gelombang itu sampai ke pinggir kemudian membentuk pinggir baskom, maka gelombang akan dikembalikan atau memantul. Dia akan sebagian akan kembali ke arah semula. Ini yang dinamakan sebagai pemantulan gelombang. Coba dengan medium selingki, satu sisi dipegang diam dan jangan bergerak. Satu sisi akan memberikan usikan tapi hanya setengah dari gelombang, hanya puncaknya saja. Oke, bisa dilihat di sini. Bisa dilihat dari percobaan ini, ketika Mbak Dika memberikan usikan setengah dari gelombang, bagian yang diam akan memantul kembali. Nah, kelihatan kan? Nah, inilah yang disebut pemantulan gelombang. Gelombang yang bergerak dari Mbak Dika ketika sampai di ujung, karena adanya penghalang, maka dia akan memantul kembali ke arah Mbak Dika. Nah, ini disebut pemantulan gelombang. Pada fase gelombang pantul pada ujungnya terikat itu berlawanan dengan fase gelombang asal. Artinya ketika Mbak Dika memberikan usikan ke atas, maka gelombang pantulnya itu berlawanan. Jadi ketika gelombang Mbak Dika adalah apa namanya itu puncak, gelombang pantulnya adalah lembah. Ya, gitu. Jadi ada terjadi pembalikan arah dan pembalikan fase pada gelombang pantul di ujung yang terikat. Kita akan mencoba melakukan percobaan selingki yang diikat ujungnya, yang disebut selingki ujung bebas. Oke. Selanjutnya, pada selingki ujung yang bebas, kita mengikat ujung selingki dengan tali benang kasut dan ujung yang lain akan diberi usikan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bisa kita lihat dari percobaan ini, yang terjadi adalah sebaliknya dari percobaan pertama, yaitu pada selingki ujung terikat. Pada selingki ujung bebas, fase gelombang pantul sama dengan fase gelombang asal. Jadi jika fase gelombang asal adalah puncak, maka fase gelombang pantul adalah puncak. Dia kebalikan dari selingki dengan ujung yang terikat, karena tidak adanya hambatan di sana. Pada selingki ujung terikat ada hambatan, jadi energi akan dipantulkan kembali dan fasenya adalah terbalik. Jadi ketika energi pantul gelombang asalnya itu puncak, maka gelombang pantulnya adalah lembah. Tapi pada selingki ujung bebas, dia akan sama karena tidak ada hambatan di ujung selingki. Makanya gelombang asalnya puncak dan gelombang pantulnya juga puncak. Itu adalah perbedaan dari dua percobaan ini. Baik, jadi ternyata
gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Gelombang transversal arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Gelombang longitudinal arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Pada gelombang transversal terdapat puncak dan lembah, sedangkan pada gelombang longitudinal tampak rapatan dan renggangan. Energi gelombang berasal dari sumber getaran dan merambat melalui medium, seperti contohnya tadi selimut dan kabel. Benda yang ada pada medium, seperti tadi contohnya pada karet, pada seliki, tidak berpindah tempat, hanya bergetar di sekitar posisi keseimbangannya, sedangkan energi gelombang terus merambat. Selanjutnya, kesimpulan untuk percobaan sifat gelombang. Yang pertama, gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan. Ketika gelombang mengenai suatu penghalang, sebagian energi gelombang akan kembali ke arah semula sebagai gelombang pantul. Bentuk gelombang pada permukaan air akibat jatuhnya benda adalah gelombang melingkar yang merambat ke segala arah dari titik pusat ke sumber getaran. Pada ujung terikat, gelombang pantul memiliki fase berlawanan dengan gelombang datang. Pada ujung bebas, gelombang pantul memiliki fase yang sama dengan gelombang datang. Percobaan menunjukkan bahwa energi gelombang tidak hilang, tetapi dipantulkan dan berpindah arah sesuai sifat ujung media yang dilaluinya. Dengan demikian, pemantulan gelombang bergantung pada kondisi batas medium. Pada ujung terikat, terjadi fase berlawanan atau pembalikan fase. Pada ujung bebas terjadi fase yang sama, tidak ada pembalikan fase. Demikian percobaan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Bila ada Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.